Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Muhammad Abdul Salam dengan kelompok saya yang beranggotakan Raka Akmaliansyah dan Yendi Rasya Pratama ingin mempresentasikan tugas manajemen topik 1 sampai 10. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu pengertian dan konsep manajemen proyek interior. Manajemen proyek merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan perancangan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Suatu proyek memiliki beberapa ciri utama, yaitu adanya tujuan atau target yang spesifik, penggunaan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan biaya, serta mengandung risiko dan ketidakpastian selama proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan manajemen proyek yang baik agar seluruh proses dapat berjalan sesuai rencana. Tujuan utama dari manajemen proyek adalah untuk mengendalikan tiga aspek penting yang dikenal sebagai triple constraint, yaitu waktu, biaya, dan kualitas, sehingga hasil proyek dapat memenuhi kebutuhan dan harapan owner maupun stakeholder yang terlibat. Selanjutnya, elemen tahapan dan peran dalam proyek. Elemen tahapan dan peran dalam proyek merupakan bagian penting dalam memastikan atau suatu proyek dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, proyek membutuhkan berbagai sumber daya yang dikenal sebagai 5M, yaitu manpower, material, mesin, money, dan method. Semua sumber daya ini harus dikelola secara efektif agar proyek dapat berjalan optimal. Keberhasilan proyek juga diukur melalui beberapa indikator utama atau yaitu ketepatan waktu, efisien biaya, kualitas hasil, serta keselamatan kerja. Bagi desainer interior, manajemen proyek memiliki peran penting dalam mengelola keseluruhan proyek proses melalui dari tahapan desain hingga pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya untuk topik 2, poin pertama yaitu pengertian dari manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan proyek secara optimal dengan memperhatikan biaya, waktu, mutu, dan K3. Tujuan utamanya untuk menghasilkan kinerja proyek yang optimal. Selanjutnya, fungsi manajemen proyek. Ada 4 yang biasa disingkat dengan POAC. Yang pertama ada planning atau perencanaan untuk menentukan tujuan, jadwal, biaya, dan prosedur. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian untuk pembagian tugas, wewenang, dan struktur organisasi. Selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan, yaitu implementasi rencana dan koordinasi antar pihak. Dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian, yaitu pengawasan, evaluasi, dan tindakan koreksi. Selanjutnya yang ketiga ada tahapan proyek konstruksi. Eh, ada 5 poin. Yang pertama ada feasibility study atau studi kelayakan, yaitu analisis aspek ekonomi, teknis, lingkungan, dan pasar. Selanjutnya ada perancangan, yaitu pembuatan gambar kerja, spesifikasi, dan RAD. Selanjutnya ada pengadaan, yaitu pemilihan kontraktor dan penyusunan kontrak. Selanjutnya ada pelaksanaan, pembangunan fisik proyek sesuai rencana, dan yang terakhir ada operasional, yaitu penggunaan bangunan dan evaluasi. Poin keempat yaitu pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat ada ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama ada pemilik atau investor, yang kedua ada konsultan perencana, yang ketiga ada konsultan manajemen konstruksi, yang keempat ada kontraktor, dan yang kelima ada konsultan pengawas, dan yang terakhir ada developer. Selanjutnya untuk poin kelima yaitu adalah sumber daya proyek atau 4M. M yang pertama itu ada man atau manusia SDM, manusia atau SDM, yaitu tenaga tetap dan tidak tetap. Yang kedua ada mesin atau peralatan, yaitu harus sesuai fungsi, kondisi, dan medan kerja. Yang ketiga ada material, yaitu kualitas, harga, spesifikasi, dan distribusi. Dan yang terakhir ada money atau keuangan, yaitu pengelolaan cash flow, kas masuk, dan keluar. Untuk poin keenam ada aspek penting manajemen proyek, yang terdiri dari keuangan dan pembiayaan, anggaran biaya, SDM, produksi dan kualitas, harga dan efisiensi dan efektivitas. Untuk poin ketujuh ada manajemen lingkungan. Yang pertama yaitu memperhatikan dampak proyek terhadap pencemaran,
pencemaran air, udara atau tanah, ekologi, flora dan fauna, dan sumber daya alam. Menggunakan sistem audit ISO 414.001. Untuk poin yang ke-8 ada manajemen resiko. Resikonya kemungkinan kejadian yang merugikan proyek. Faktornya probabilitas dan konsekuensi. Tahapan tahapannya ada tiga. Yang pertama identifikasi resiko, yang kedua ada analisis resiko, yang ketiga ada penilaian dampak. Selanjutnya untuk poin ke-9 ada indikator kinerja proyek yang terdiri dari biaya dan waktu kurva S, mutu, K3, dan K3 digunakan untuk monitoring dan evaluasi proyek. Dan yang poin yang terakhir yang ke-10 yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama ada manajemen proyek terdiri dari fungsi, tahapan, dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua adalah keberhasilan proyek ditentukan oleh satu, perencanaan yang matang, dua, pengelolaan sumber daya atau 4M, tiga, pengendalian biaya, waktu, mutu, dan resiko. Selanjutnya untuk topik 3 yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen proyek. Yang pertama ada eh, pengertiannya dulu, pengertian pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen proyek itu manajemen proyek melibatkan berbagai pihak, orang atau badan usaha yang bekerja dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian proyek untuk mencapai tujuan. Biaya, mutu, waktu, dan ketiga. Terbagi menjadi dua, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Untuk poin yang kedua, ada pihak-pihak yang terlibat, ada pemilik proyek, konsultan, konstrak- kontraktor utama, kontraktor supplier, lembaga keuangan, badan pemerintah, dan tenaga ahli. Poin ketiga ada hak, kewajiban, dan wewenang pemilik eh, pemilik proyek, orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa. Konsultan adalah orang atau badan yang berperan sebagai pihak penyedia jasa dan ditunjuk untuk memberi tugas untuk membantu jalannya pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan yang ditugaskan. Poin keempat ada dokumen proyek yang terdiri dari yang pertama ada date, detail engineering design, yang kedua ada gambar tender dan konstruksi, yang ketiga ada RKS, spesifikasi teknis, yang keempat ada BOQ dan RAB, yang kelima ada time schedule, yang keenam ada shop drawing dan as-built drawing, yang ketujuh ada laporan progres dan punch list. Pengertian dan topik 4 pengertian dan prinsip tender. Tender atau pelelangan adalah proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dalam menciptakan persaingan sehat antara penyedia untuk memperoleh penyediaan terbaik sesuai aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tender berpedoman dalam prinsip efisien atau hemat sumber daya, efektif, sesuai kebutuhan dan manfaat maksimal, terbuka dan bersaing. Transparan atau informasi jelas, adil, tidak diskriminasi, serta akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Selain prinsip dan jenis metode, tender juga memiliki tahap utama yang dilakukan dari prakualifikasi untuk menilai kemampuan peserta, kemudian pengumuman proyek, penjelasan pekerjaan, unwizing. Di sisi lain terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan seperti kelengkapan dokumen legal, SUP dan NPWP dan lain-lain, kemampuan teknis dan finansial, serta pengalaman kerja. Lalu tahap dan proses tender. Tahap utama tender yang pertama prakualifikasi, lalu menjadi seleksi kemampuan peserta. Yang kedua pengumuman dan lalu melalui media atau LPSE. Yang ketiga unwizing dan
menjadi penjelasan teknis dan administrasi. Yang keempat, pembukaan penawaran. Yang kelima, evaluasi tender yang berisi ada 3 sistem. Yang pertama sistem gugur, yang kedua sistem nilai, yang ketiga biaya umur ekonomis. Lalu yang keenam, penataan pemenang, 7 sanggah atau keberatan peserta, 6 pengumuman pemenang, 9 kontrak kerja. Lalu peserta tender harus memenuhi syarat umum seperti memiliki legalitas usaha lengkap, yaitu SIUP, NPWP, dan dokumen lainnya. Memiliki pengalaman serta kemampuan teknis yang sesuai. Tidak sedang masuk dalam daftar hitam atau blacklist, serta memiliki dukungan finansial yang mudah agar dapat menjamin pelaksanaan proyek berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan terakhir mendapatkan penyediaan dengan harga terbaik plus kualitas sesuai spesifikasi. Topik 5, pengertian konstruksi. Konstruksi adalah penjelasan antara pihak-pihak dalam proyek, yaitu ada owner, kontraktor, dan lain-lain, yang mengatur lingkup kerja, biaya, waktu, penjelasan, hak, dan kewajiban. Yang kedua, metode kontrak proyek konstruksi. Yang pertama ada desain, bid, build, atau kontrak umum. Pertama owner, lalu ke kontrak dengan satu kontraktor utama. Perencanaan dan kontraktor terpisah, cocok untuk proyek besar seperti hotel dan gedung. Kelebihannya, struktur jelas, kontrol kualitas lebih mudah, kekurangan waktu lebih lama, atau tahapan terpisah. Yang kedua, kontrak terpisah. Owner langsung kontrak ke beberapa kontraktor seperti arsitek, struktur, dan MEP. Kelebihannya lebih fleksibel, memilih spesialis, dan kekurangan, owner harus mengelola proyek sendiri dan koordinasi lebih kompleks. Yang ketiga, swakelola. Semua dikerjakan oleh owner sendiri dan tanpa kontraktor utama. Kelebihannya lebih lebih hemat biaya, waktu bisa lebih cepat, dan kekurangan, butuh kemampuan teknis tinggi dari owner. Yang keempat, desain dan build, rancangan bangunan. Kontrak untuk desain, satu kontrak untuk satu desain plus konstruksi. Kelebihannya lebih cepat, koordinasi lebih mudah. Kekurangan, kontrol kualitas dan biaya lebih sulit bagi owner. Yang kelima, Construction Manager at Risk atau CMAR. Ada manajemen konstruksi sebagai pengelola dan kontraktor tetap terlibat. Kelebihannya, resiko proyek lebih terkontrol. Kekurangan, biaya manajemen terlambat. Lalu yang kelima, lanjut ke 3, bentuk organisasi proyek. Yang pertama, tradisional, terdiri perencanaan terpisah, satu kontraktor utama, banyak subkontraktor, umum digunakan untuk desain, bid, build. Yang kedua, swakelola, owner sebagai perencana pelaksanaan, kontrol penuh di owner. Yang ketiga, turnkey project atau putar kunci, satu kontrak mengerjakan semua sampai siap pakai, owner tinggal terima hasil jadi. Lalu yang keempat,
Ciri turnkey project adalah suatu kontraktor utama dari desain ke konstruksi lalu ke operasional. Contoh proyek teknologi atau industri. Perbandingan singkat metode DBB. Ciri utama terpisah, kelebihannya kontrol jelas, kekurangannya lama. Metode terpisah, ciri utama banyak kontraktor, kelebihannya fleksibel, kekurangannya rumit. Metode swakalala, ciri utama owner sendiri, lebih hemat, kekurangan butuh skill. Metode design dan build, ciri utamanya satu kontrak, kelebihannya cepat, kekurangannya kontrol sulit. Metode CMAR, ciri utama dan manajemen, kelebihannya resiko kecil, kekurangannya biaya tambahan. Kesimpulan, pemilihan metode kontrak tergantung skala proyek, kemampuan owner, waktu, dan biaya. Tidak ada metode terbaik, semua tergantung kebutuhan proyek. Lalu topik ke-6, keselamatan dan kesejahteraan kerja atau K3. Pengertian ketiga ada 3. Pengertian filosofi, yaitu merupakan sesuatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, pengertian secara keilmuan dalam ilmu pengetahuan dan penerapannya. Ketiga adalah usaha pencegahan kemungkinan terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, pengertian secara OHSAS. Ketiga adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain, seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Arti lambang ketiga itu, yang pertama, arti tanda palang adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PHK. Yang kedua, arti roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga, warna putih yang melambang bersih dan suci. Arti warna hijau yang melambang sehat, selamat, sehat, dan sejahtera. Lalu yang ketiga, lalu selanjutnya arti 11 gerigi roda 11 bab dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang ketiga, peraturan ketiga ada 1-7. Terus yang keempat, tujuan K3 adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, penyakit akibat kerja atau PHK, lalu menjamin seperti sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Terus meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. Yang kelima, sasaran K3 menjamin keselamatan pekerja dan orang lain, lalu menjamin keamanan peralatan yang digunakan, menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Lalu dampak kecelakaan kerja terhadap kerja ada 3. Cedera. Yang pertama, cedera, cacat, dan kematian. Yang kedua, kehilangan penghasilan. Yang ketiga, kehilangan pekerjaan. Kalau dampak kecelakaan terhadap perusahaan, yang pertama, kehilangan tenaga kerja terampil. Kedua, kerugian biaya dan produksi. Yang ketiga, kerusakan alat dan material. Lalu yang nomor 7, penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama adalah faktor fisik, kedua faktor kimia, ketiga faktor biologi, keempat faktor fisiologi, kelima faktor mental psikologi. Yang keempat, upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama ada identifikasi dan
pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, pemantauan kondisi tidak aman, memantau tindakan yang tidak aman. Lalu yang kedua, pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, konseling dan konsultasi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya. Lalu yang ketiga, sistem manajemen. Yang pertama, prosedur dan aturan. Yang kedua, penyediaan saran dan prasarana. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi. Lalu di sini yang kesembilan ada APD konstruksi. Yang inilah barang barang yang harus dipakai di saat pada terjadi konstruksi. Yang pertama ada earbud, lalu ear muff, helm safety, kacamata, sarung tangan, rompi, sepatu safety. Selanjutnya rambu-rambu K3 warna merah menunjukkan tanda bahaya atau danger, kebakaran, fire, dan stop menunjukkan klasifikasi bahaya yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. Umumnya dipasang untuk identifikasi bahan kimia cair, mudah terbakar, alat pemadam kebakaran, dan tanda emergency stop. Lalu yang selanjutnya rambu-rambu K3 warna orange mengindikasikan tanda peringatan untuk situasi bahaya yang dapat menyebabkan cedera yang serius. Umumnya dipasang berdekatan dengan peralatan kerja yang berbahaya. Lalu yang selanjutnya rambu-rambu K3 berwarna kuning menunjukkan tanda waspada, kondisi berbahaya dan berpotensi menyebabkan luka ringan atau sedang. Contohnya seperti terpleset, tersandung, dan jatuh. Selanjutnya rambu-rambu K3 warna hijau mengindikasikan tanda safety untuk menunjukkan letak penyimpanan peralatan P3K, peralatan keselamatan, dan material safety. Datasheet atau MSDS menunjukkan instruksi umum terkait praktik kerja yang aman. Selanjutnya di sini ada topik 7 yaitu inquiry letter. Pengertiannya yaitu surat resmi dari klien atau pengguna jasa kepada penyedia jasa atau supplier bertujuan untuk meminta informasi dan penawaran barang atau jasa. Fungsinya yaitu mengetahui harga dan detail penawaran dari penyedia menjadi dasar sebelum terjadi kerjasama atau proyek. Isi utamanya yaitu kebutuhan pekerjaan atau proyek, jangka waktu pengerjaan, perkiraan anggaran biaya, dan permintaan detail penawaran. Peran dalam proyeknya yaitu sebagai awal komunikasi resmi antara klien dan penyedia jasa. Digunakan dalam proses tender atau undangan kerjasama. Terus topik 8 yaitu Bill of Quantity dan RAB. Pengertiannya yaitu Bill of Quantity yaitu daftar seluruh item pekerjaan sama volume quantity. Terus RAB-nya yaitu perhitungan total biaya berdasarkan Bill of Quantity. Terus penyusuan Bill of Quantity yaitu dimulai dari pekerjaan persiapan, disusun berurutan, substruktur, sampai superstruktur, dibagi per BAB dan subbab, lantai, dinding, plafon, MEP, furnitur, dan lain-lain. Mengacu pada AHSP, analisa harga satuan pekerjaan. Jika tidak ada di AHSP, digunakan lump sum atau harga pasar. Terus penyusunan RAB-nya yaitu mengisi unit price, harga satuan, dari harga standar pemerintah dan perhitungan ASP. Terus total biayanya kuantiti dikali unit price. Rekapitulasinya biaya yaitu subtotal pekerjaan konstruksi. Yang ke satu jasa kontraktor kurang lebih 10% dan pajak PPH kurang lebih 4%. Semua itu total biaya proyek. Selanjutnya ada topik 9 yaitu implementasi KAK atau TOR dalam proyek. Alur dokumen proyek yaitu dibuat oleh pemilik proyek sebagai acuan. Terus quantitation, penawaran respon dari penyedia jasa. Terus PKS atau kontrak kesepakatan kerjasama. Terus invoice-nya, penagihan pembayaran, terus bank garansinya, jaminan pelaksanaan proyek.
Terus penawaran kuantitinya berisi detail produk atau jasa, harga, waktu, dan pembayaran. Terus dibuat setelah adanya permintaan, inquiry, dan menjadi dasar kesepakatan harga. Terus PKS atau kontrak yaitu memuat hak dan kewajiban kedua pihak, berisi nilai kontrak, waktu pembayaran, dan penyelesaian sengketa, dan berfungsi sebagai bukti hukum kerjasama. Terus invoice-nya yaitu dokumen tagihan resmi sesuai pekerjaan, terus berisi rincian pekerjaan, harga, total, pembayaran, dan metode bayar. Terus bank garansinya itu jaminan dari bank kurang lebih 30% nilai proyek. Terus menjadi proyek berjalan sesuai perjanjian. Yang terakhir ada topik 10 yaitu estimasi biaya dan RAB. Pengertiannya yaitu estimasi biaya atau RAB perkiraan biaya untuk mengetahui kebutuhan dana proyek, dan RAB total biaya proyek berdasarkan perhitungan detail forum kali harga satuan. Terus fungsinya yaitu dasar perencanaan kontrak, menentukan kebutuhan material dan tenaga kerja, dan mengontrol biaya dan keuntungan proyek. Tahapan penyusunannya yaitu hitung volume pekerjaan, analisa harga satuan, hitung RAB, buat rekapitulasi biaya, dan susun, susun kurva S, progres versus waktu. Dan hal yang memengaruhinya yaitu tenaga kerja, material, peralatan, terus cuaca dan manajemen proyek, dan jenis kontrak. Terus outputnya yaitu total biaya proyek, ditambah distribusi biaya per pekerjaan. Terus grafik kurva S-nya untuk monitoring progres. Sekian presentasi dari kamu kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.